Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu di sini akan melakukan presentasi untuk melakukan backstore SQL injection, yang mana saya sendiri, Marcel Meleri, dan teman saya Muhammad Rafi Atala, Muhammad Abdul Majid. Nah, mungkin di sini kita akan langsung ke percobaannya saja. Jadi pertama-tama tuh sebelum ini kami sudah masuk ke backstore-nya ya. Sebelum itu kita menyalakan dulu backstore-nya itu di menggunakan VM ini, VMware. Ini terus untuk melakukan if config itu untuk mengetahui mengambil IP-nya gitu. Lalu kalau sudah kita akan masuk gitu sini. Nah, sini untuk percobaan pertama, sini kami sebelumnya sudah melakukan percobaan-percobaan juga sini, yang mana hasilnya uh, ini komen-komennya mungkin kita lakukan saja ya. Sini. Nah, di sini tuh dia error, yang mana itu tanda kutip tunggal ini tadi kan dimasukkan tuh di sebagai input untuk memecah syntax query SQL gitu yang ada di server. Karakter ini tuh menyebabkan query menjadi tidak valid dan memunculkan pesan error seperti ini. Ada error di add line 1, add bla bla bla, line 207 gitu. Nah, lalu mungkin kita bisa masukkan ke yang kedua itu seperti ini. Nah, di sini payload ini memanfaatkan kondisi logika true bagian satu kutip sama dengan satu tadi, yang selalu bernilai true, benar lah gitu kan, sehingga klausal where pada query SQL menjadi selalu terpenuhi. Jadi di sini kan tampil nih item-itemnya gitu, dan tanda tagar itu berfungsi sebagai komentar untuk mengabaikan sisa query asli. Hasilnya tuh ini seluruh produk di database ditampilkan tanpa filter apapun. Nah, ini tuh disebut boolean based SQL injection gitu. Nah, lalu kita masuk ke percobaan 2. Itu komennya tadi udah kami dapatkan seperti ini. Nah, di sini tuh perintah tadi itu kan perintahnya tuh ini ada menggunakan union gitu, union select gitu. Nah, perintah union tuh digunakan untuk menggabungkan hasil query asli dengan query baru yang kita buat. Fungsi versionnya tuh um, fungsi, fungsi versionnya tuh fungsi bawaan MySQL gitu untuk menampilkan versi database yang sedang berjalan. Nah, jadinya tuh jumlah kolom yang harus yang diisi itu dengan tabel asli kan 4 kolom sini. Sehingga ditambahkan angka 1 sebagai placeholder. Hasilnya tuh ya versi MySQL lah. Server tuh terexpose gini. Lalu kita masuk ke percobaan yang keempatnya. Komennya itu seperti ini. Enter. Nah, itu komen tadi kan seperti ini. Nah, bagian satu kutip satu sama dengan kutip nol kutip itu kan dibuat false gitu. Kan sebelumnya kan sama dengan satu tuh yang kutip yang terakhirnya tuh. Satu kutip sama dengan kutip nol. Nah, sebelumnya itu satu. Nah, ini kan dibuat false supaya hasil query aslinya itu kosong gitu, sehingga hanya hasil injeksi yang tampil gitu. Nah, query itu menguji apakah tabel bernama userdb yang ada di dalam database tuh muncul hasilnya itu, muncul atau tidak. Nah, kalau angka satu berarti muncul kan, berarti kan nol. Nah, sini kan berarti tabel user DB-nya terkonfirmasi ada gitu, sudah diketahui gitu. Nah, mungkin penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya setelah tadi
tabel user DB-nya itu dikonfirmasi, sekarang tuh kita bisa mulai mengekstrak isi kolom dari tabel ini. Contoh, misal kita mau cari kolom, contohnya di sini tuh kolom email. Kita mau nampilin kolom email, daftar email dari Oke, kita mau nampilin daftar email dari tabel user DB. Ini kita search. Nanti di sini akan menampilkan nama email-email yang terdaftar di aplikasi ini. Contoh, di sini ada joe@supplier.com. Di sini jadi kode tadi di mana union select email 111 from DB user DB itu akan menampilkan daftar email yang ada di aplikasi. Selanjutnya kita juga bisa menampilkan name user atau full name user. Sini menggunakan kode 190 union select full name 111 from user DB. Oke. Kalau kita search di sini bakal nampilin full name dari user. Contoh test user. Ada Joe supplier. Ini Joe supplier ini user full name user dari email joe@supplier.com tadi. Selanjutnya kita juga bisa memunculkan password dari tiap akun yang ada di aplikasi ini. Contoh, di sini kita gunain comment 190 union select password 111 from user DB. Nanti kalau kita search, di sini di item number-nya bakal munculin password dari tiap akun yang ada di aplikasi. Nah, ini kan passwordnya masih berupa bentuk seperti ini. Kita bisa mencari password aslinya menggunakan password hint. Passwordnya kita bisa tampilin menggunakan comment 190 use union select pwdh in 111 from user DB. Ini bakal nampilin hint dari tiap passwordnya, di mana contoh di sini ada di sini item number black misal, ada yang green, ada yang blue. Ini hint untuk tiap password yang ada di akun yang ada di aplikasi ini. Sekian untuk yang bagian select kolom dari tabel pengguna atau user. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang tentang intinya bisa login tanpa akun gitu. Nah, untuk kelemahan yang satu ini kita bisa dapatkan di page dari login ataupun register gitu. Nah, yang pertama tuh kita bisa login tanpa akun gitu. Caranya tuh kita ini ketikkan seperti ini. Kita coba salin aja biar lebih cepat. Nah, kita paste. Nah, walaupun tanpa password, dia tetap akan bisa login. Nah, ini terlihat welcome to test user. Nah, ini pilot ini dimasukkan di form login pada fitur email tadi. Dengan injeksi ini kondisi OR semacam satu membuat query selalu bernilai true dan tanda pagar tadi menghapus pengecekan password. Hasilnya sistem login tanpa krisis apapun dan masuk sebagai user pertama di database. Ini tuh disebut sebagai authentication bypass. Nah, yang kedua kita coba login sebagai admin. Dan ini tanpa password juga. Kita coba untuk komennya. Nah, untuk komennya tuh seperti ini. Jadi di sini ada admin tanda petik atas dan pagar.
Nah, di sini tanpa password juga kita bisa login. Nah, sebagai Master System Administration. Nah, pilot ini tuh lebih spesifik. Kita menarget akun dengan email yang mengandung kata admin. Kita dapat tadi menutup string email, lalu tanda pagar tadi itu mengabaikan pengecekan password itu. Nah, jika akun admin ada di database, kita bisa langsung masuk sebagai administrator tanpa mengetahui passwordnya sama sekali. Kita selanjutnya kita bisa melihat log file dari etc passwordnya. Nah, kalau percobaan kali ini kita bisa mengetikkan ini pada kolom search pada browser kita. Caranya ini seperti ini. Setelah CGI dan tanya, kita coba ketikkan seperti ini. Nah, maka akan muncul file-filenya tadi. Nah, file sistem ini berisi data semua akun dan semua akun pengguna di operasi server. Ini dimasukkan lewat URL karena file terlalu panjang untuk server tadi. Ini membuktikan bahwa celah SQL tidak hanya membayangkan di level database, tapi juga bisa menembus ke level sistem operasinya. Ini kan berita sebagai ini ada informasi tentang operasi sistem operasinya itu Linux gitu. Nah, untuk yang terakhir kita bisa lihat untuk kodenya, source code-nya. Nah, untuk yang ini kita bisa masukkan kode seperti ini. Sebentar. Nah, enter. Nah, akan muncul server-server yang digunakan dari aplikasi Play Store ini. Di dalamnya temukan informasi sangat seperti username, terus password MySQL, lokasi backup database maupun struktur cookie adminnya dan keberadaan secret dari adminnya gitu. Mungkin sekian demo dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.